Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah pendulum cara berpikir. Ya, berpikir. Ya. Pendulum cara berpikir. Kalau misalnya Anda nggak tahu pendulum, itu Anda bisa ambil kunci sepeda motor Anda atau kunci rumah atau apa ya, lalu Anda beri ya tali atau apa, tali rafia boleh, benang boleh, kemudian itu bisa Anda ayun-ayunkan. Nah itulah pendulum ya. Ada juga pendulum yang memang dijual, tapi intinya itulah sesuatu yang berayun seperti ayunan. Itu juga pendulum, cuman itu adalah sebuah permainan yang bisa kita naiki. Nah teman-teman, sebuah pendulum itu bekerja dengan prinsip begini ya. Katakanlah ini saya buat garis putus-putus. Ini bandulnya. Nah, ketika ini bergerak ya, ini bisa bergerak ke sana kemari kan. Jadi ini bisa simpangannya di sini, ini bisa di sini. Tetapi lama-kelamaan ini berayun ke sana kemari, ini akan berada di keseimbangan. Jadi pendulum itu nanti bakalan di sini ujung-ujungnya kalau lama-kelamaan. Tapi entah berapa lama tergantung gaya yang diberikan. Misalkan ayunannya ini ditarik ke sini sampai mentok, nanti dia akan berayunnya begitu terus. Semakin ini ekstrim, ini juga ekstrim, dan semakin durasinya untuk mencapai keseimbangan ini juga butuh waktu yang lebih lama. Nah, apa kaitannya pendulum ini dengan cara berpikir? Jadi cara berpikir itu secara dualitas, polaritas itu ada dua ya, yaitu di sini katakanlah negative thinking dan ini adalah positive thinking. Jadi ini negative thinking, ini positive thinking. Nah, pertama kali mungkin ada di antara Anda yang mengawali dari sebuah tahapan di mana Anda orangnya apa-apa selalu negatif ya. Jadi melihat sebuah peluang bisnis, melihat nanti gagalnya bagaimana. Melihat sosok yang mungkin tertarik untuk Anda nikahi, nanti langsung mikir negatif, nanti kalau ditolak bagaimana. Anda mau jualan, nanti kalau nggak laku bagaimana. Pokoknya negatif. Nah, mungkin ada orang-orang yang sedang berada di kondisi ini. Nah, tetapi karena diri kita itu seperti pendulum cara kerjanya, itu tidak akan stuck di situ. Entah kapan, entah timingnya, nggak ngerti. Setiap orang punya timelinenya sendiri-sendiri. Dia akan mengalami ayunan. Dan ayunan ini biasanya ke berseberangan, yaitu ke positive thinking. Nah, positive thinking itu adalah kebalikannya negative thinking ya. Anda melihat segala sesuatu optimis, Anda melihat segala sesuatu itu akan menguntungkan, Anda akan melihat semuanya itu baik-baik saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Ada negative thinking, ada positive thinking. Cuman, saya ingin sampaikan di sini, teman-teman, dua kutub ini bukanlah keseimbangan. Dia adalah sebuah keadaan yang oleng. Pendulum tidak mungkin di sini terus, dia pasti akan bergerak ke sana kemari. Jadi ini sesuatu yang tidak seimbang. Keseimbangan itu nanti di tengah. Nah,
Saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita bicara tentang keseimbangan ini, Anda menyadari bahwa pendulum itu selalu bergerak kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu yang normal. Sampai kemudian dia mencapai keseimbangan. Saya tidak mau bicara tentang keseimbangannya ini adalah keadaan pikiran yang bagaimana. Saya tidak mau begitu. Tetapi sadari bahwa yang normal ketika kita menggunakan pikiran kita itu berayun, kanan, kiri. Nah, jadi kalau misalkan Anda itu negatif thinking terus berlebihan atau positif thinking terus berlebihan, Anda sudah menyalahi kodrat ayunan pendulum ini. Karena untuk membangun keseimbangan diri, maka perlu dibangun antara positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Contoh paling gampang, orang-orang yang negatif thinking berlebihan itu, kalau dalam situasi saat video ini dibuat, itu kayaknya tuh postingannya tuh tentang COVID melulu ya, serem-serem melulu ya, berlebihan sekali gitu loh. Tetapi orang yang sebaliknya juga ada yang terlalu positive thinking ya, semua akan baik-baik saja sehingga menyepelekan dan akhirnya mengabaikan hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Nah, dalam menyikapi pandemi yang sekarang ini nih, sebetulnya yang tepat itu tidak boleh kaku di sini, tidak boleh kaku di sini. Kita kadang ke sini, kadang ke sini. Kalau kita sudah terlalu paranoid, kita perlu ke sini. Kalau kita sudah mulai menyepelekan, kita ke sini terus begitu. Nanti entah akan terbentuk sebuah keseimbangan. Karena ada beberapa orang yang waktu itu saya mencoba untuk menyampaikan bahwa informasi bahwa sepertinya COVID-19 ini dampaknya akan lama. Nah, tapi ada yang komentar, enggak semuanya akan baik-baik saja, kayak gitu ya. Nah, beberapa waktu belakangan akhirnya, iya ya mas, ternyata ini sudah lebih dari bulan Agustus, ternyata kok masih seperti ini aja, bahkan dampak ekonominya semakin terasa. Ya, itu yang saya bilang, kadang orang itu terlalu positif sehingga denial, nggak mau melihat realita. Sementara orang yang terlalu negatif itu dia tidak mau melihat kemungkinan yang lebih baik dari sebuah keadaan. Nah, sekarang Anda perhatikan diri Anda terlalu kaku di sini atau terlalu kaku di sini. Dua-duanya berbahaya. Orang yang mudah ditipu itu kan orang yang positif terusnya. Orang yang sulit banget untuk diberikan nasihat itu negatif banget. Yuk, sesekali positif, sesekali negatif, sesekali positif. Di saat kita berlebihan di sini, kita ke sini. Di saat berlebihan di sini terus dan sebagainya, sehingga kita bisa menempatkan sebuah situasi dan kondisi yang pas, cara berpikir yang pas. Ini sebaiknya saya perlu melihat ini dengan berpikir negatif atau positif. Dan seringkali kadang untuk menghasilkan sesuatu yang positif, kita tuh perlu berpikir negatif. Misalnya apa? Ya dalam membuat sebuah rancangan pesawat contohnya. Itu kan sudah dipersiapkan, ada pelampung, ada peralatan-peralatan safety, ada teknologi yang disematkan sehingga bisa mengantisipasi kalau pesawat mengalami begini, begitu. Sudah dipikirkan nanti kalau kesambar petir bagaimana, pesawat perlu dilengkapi apa, kalau nanti menabrak awan yang padat, kumpalan udaranya, perlu ada indikator apa untuk menghindari itu. Kan dari yang negatif ini akhirnya bisa menciptakan sesuatu yang positif. Kebayang kalau Anda naik pesawat yang dirancang dengan positive thinking, yang tidak dilengkapi dengan safety sama sekali. Mudah-mudahan Anda bisa memahami yang saya maksud. So, amati hidup Anda. Kalau hidup Anda kok gini, apa ya, contohnya banyak musibah, banyak persoalan, amati, pasti kalau nggak terlalu negatif thinking, Anda pasti terlalu positive thinking di dalam hidup, sehingga Anda tidak mengalami sebuah keseimbangan untuk menjalani hidup. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.